Makanya jangan heran Pak ya, di rumah saya koleksi Injil, Taurat, Weda. Bahkan saya koleksi kitabnya Tao dan orang-orang Konghucu. Seneng baca aja. Jangankan buku mereka, buku Aristoteles saja saya baca ya. Buku Plato, Republik saya baca. Bahasa Arab. Jadi ternyata kitab-kitab filsafat sudah diarabkan semua. Yang bahasa Latin sekarang itu terjemahan dari Arab. Jadi dulu filsafat Yunani kuno sudah diarabkan. Bisa juga berarti diislamkan. Ya. Maka kalau ada orang ingin pakar filsafat Yunani kuno, dia mesti belajar bahasa Arab. Gak cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu terjemahan. Bahasa Yunani gimana? Gak cukup, karena bahasa Yunani yang ditulis sekarang itu terjemahannya dari yang Arab yang ada itu. Ya. Inilah alasannya kenapa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab perempuan. Kenapa? Karena imannya si muslim ini mencakup imannya si perempuan. Ini versi beliau deh. Ini bukan saya ngomong loh Pak ya. Tapi tidak boleh menikah perempuan muslimah dengan laki-laki yang imannya tidak seluas si perempuan itu. Nanti sempit dia. Nggak boleh. Dia harus, namanya mau jadi yang cari imam, minimal imannya lebih luas daripada dia, atau minimal sama. Kalau suaminya seorang non muslim, berarti iman dia cuma ke seorang nabi atau sekelompok nabi, satu bagian kitab, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab yang lain. Berarti iman dia tidak lebih sempurna daripada iman si perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita terjebak karena bab cinta. Cinta itu kan karena sering ketemu, karena desiran awal memandang. Ini bisa hilang Pak. Maka apa masih kurang? Ada orang menikah besar-besaran, cerainya besar-besaran juga. Oh, besar-besaran juga. Nikah gede-gedean, nggak lama cerai. Itu kejadian. Artinya tidak ada cinta sejati itu kecuali hanya kepada Allah. Jangan sejatikan cintamu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta kepada Allah, maka semua cinta akan berubah. Suami istri satu saat akan cerai. Nggak cerai dengan secara zahir masih hidup, cerai dengan kematian. Bakal begitu. Banyak saya ketemu ya, laki-laki atau perempuan meninggal pasangannya atau cerai. Saya nggak akan nikah lagi. La tazawwaj abadan. Habis 4 bulan ketemu yang bening dikit. Kawinin dong Ustaz. Ya nikahin dong Ustaz. Berarti dia bilang nggak mau nikah pun itu cuma ahwal, kondisi aja. Ya. Mohon disampaikan ke anak-anak muda kita ya, termasuk yang tua-tua nih kayaknya puber lagi ya. Sama. Orang dalam bab cinta begini itu nggak ada tuanya. Rambut doang yang berubah, muka doang yang tambah keriput. Tapi kalau masalah keinginan yang begitu nggak ada tuanya Pak. Kita muda semua tuh ya. Sepakat atau sepakat? Senang amat ya. Yang kedua, nah ini semoga dapat 2 nih. Dapat 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini kita nggak ngeluh kenapa hidup di zaman pandemi. Ya. Biar nggak stres. Ini banyak yang nanya nih, Ustaz gimana zikir biar nggak stres? Nggak ada zikir yang lagi stres. Yang ada kamu mengerti kamu lagi di zaman apa, kamu lagi jadi umat siapa, kamu lagi menunggu sosok siapa, lagi berjuang untuk apa. Orang-orang yang sudah cinta maka dia akan berjuang, karena berjuang itu bagian dari pengorbanan. Kita harus tahu kita ini berjuang untuk apa ya? Untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan untuk menyongsong kehadiran Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Harus jelas Pak perjuangannya. Kalau enggak kita ngapain ya?
Ngapain bergadang-bergadang? Ngapain orang lagi liburan kita ngaji? Ya, benar nggak? Ini teman-teman banyak yang pada ke puncak, ya kan? Nyampe di sana macet. Ya, mending ngaji di sini, Pak. Ya, bahagia itu ada di dalam jiwa. Orang yang bahagia jiwanya, mau di puncak, mau di lembah, mau di gedung, mau di kamar sama. Cuma mungkin karena ya zahir kita butuh hiburan, ya kita hiburlah secukupnya. Jangan berlebihan juga. Wa min syarafa hadhil ummah anna Allah tabaraka wa ta'ala waffara hazzaha min al-yakin bi syahadatil ma'sum idh qala ma u'tiyat ummatun min al-yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Ini hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, kualitasnya hasan, ya. Tidaklah ada umat diberikan keyakinan yang lebih mulia dari keyakinan umatku. Ini Nabi yang ngomong nih. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi mengabarkan akan ada fitnatul Dajjal. Benar gak? Kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Tapi yang dapat kebagian ketemu Dajjal umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dikerjain doang, diprank 40 hari. Ada tutuhannya Al-Ijil, dibuat patung sapi, anak sapi kecil, sehingga patung sapinya bicara. Apa yang diminta dikasih. Itu yang buat Dajjal, nama kecilnya Samiri. Samiri ini waktu kecilnya diajarin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini muridnya ada dua. Ada murid Nuriyah, ada murid Nariyah. Murid cahaya, jadi Thariqat Sufi. Ada Nariyah, jadi perdukunan, jadi kesaktian. Jadi yang perdukunan yang sifat internasional kan juga ada. Jadi musuh kita nanti, Pak, jangan dikira cuma pinter ngebom doang dia. Enggak, dia bisa juga ilmu kebatinan. Ilmu sihir dia jago. Ilmu sihir itu sekarang sedang dibangkitkan. Ilmu sihir lagi dibangkitkan, Pak, hati-hati. Karena semakin ke belakang ini, kota-kota yang hiruk pikuk itu ternyata di baliknya sudah mulai muncul ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu kebatinan. Maka para kiai harus ngeh itu. Dia harus belajar tasawuf Nuriyah. Jangan cuma belajar ruqyah aja. Ruqyah mah biasa, antum hafal tinggal baca. Tapi coba pakai, pernah gak ada santri kesurupan dibacain gak bisa sembuh? Nah, itu gimana ceritanya? Jangan-jangan santrinya apa lagi yang kita bacain gak? Dibalikin. Ada caranya. Ada caranya, cara yang cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruqyah al-Muhammadiyah. Ya. Kan mereka ada istilahnya ruqyah syar'iyyah. Oke. Kalau saya nyebutnya ruqyah, ar-ruqyah al-Muhammadiyah. Zikir dulu, salam dulu ke Nabi. Tinggal tepuk, Pak, bangun dia itu, sadar insyaallah. Kecuali kita zikirnya enggak benar, salamnya enggak pas. Mungkin nabinya lain kali. Yakinnya umat ini, kalau di kitab dibagi 3. Ilmul yakin. Jadi ada 3 jenis yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Ada Pak di atasnya lagi al yakin, tanpa pakai embel-embelan depannya. Ilmul yakin itu teori. Karena yang menteorikan kita bisa percaya, maka kita yakin. Oh, si anu yang ngomong, di ilmul yakin. Tapi belum melihat. Kata orang kalau baca Al-Waqiah rezeki lancar. Kita lihat teman kita suka baca Al-Waqiah, lancar rezekinya. Tapi kita sendiri belum coba. Berarti kita sudah tahu ilmunya, sudah melihat buktinya, tapi belum coba. Antum cobain. Kalau kejadian berarti sudah hakul yakin.
Tapi hakul yakin pun masih bersyarat. Coba dirasa. Kalau al yakin pakai alif lam, tidak ada embel-embel itu. Dia percaya tanpa syarat. Dia yakin tanpa perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Ini disebut al yakin. Bahasa lainnya kamalul yakin, kesempurnaan yakin. Maka di Quran ada 3 lafaz itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Secara harfiah yakin di situ artikan mati. Tapi ini juga berarti kesempurnaan yakin. Sembahlah Allah sampai datang kesempurnaan yakin. Itulah mati sebelum mati. Kan secara harfiah sembahlah Allah sampai datang kematian. Saya nerjemahnya enggak begitu. Sembahlah Allah sampai kau merasakan mati sebelum mati. Ya, itulah al-yaqin, tanpa pakai ilmu lagi, enggak pakai ain lagi, enggak pakai hak, itu di atasnya semua. Jadi minimal kalau versi ini ada 4. Kalau Said Muhammad menyebutkannya 3, mungkin beliau sengaja menyembunyikan itu ya, disirkan itu. Namun karena kita sudah di ujung zaman ini, enggak usah ditahan-tahan lagi Pak ilmunya. Kita buka pelan, insya Allah, sedikit demi sedikit. Qala Sarri as-Saqti, berkata Imam Sarri as-Saqti, wal yakin sukunuka 'inda jawlanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Litayaqunika anna husnaka minha la yanfa'uka wa la yadur'aka maqdiya. Karena engkau faham, engkau sedih, engkau tidak sedih, itu tidak berpengaruh kepada takdir yang datang kepadamu. Ini versi Imam Sariyas Sakti, itu yakin. Saya mau tanya nih, yakin gak Allah ada? Yakin? Benar? Yakinkah Allah tidak akan sia-siakan kita? Jadi mau datang pandemi, apalagi istilahnya, mau datang bom demi, ada istilah gitu? Nggak ada ya? Mau datang apalah, terserah. Mau kita hidup, mau kita mati nanti, nggak ada masalah. Jika mati, mati syahid. Jika hidup, hidup mulia. Ish kariman aw mut syahidan. Itu kan cuma cara mati. Ada orang mati di atas kasurnya, ada mati dalam berjuang, ada yang mati berjuang melawan kebatilan, ada yang mati berjuang melawan penyakit dalam dirinya. Itu cuma asbab aja. Saya sudah pernah menyampaikan di tempat yang lain, bukan di sini. Ketika malaikat maut dicipta dan diberikan SK, surat kerja, apa perintahnya? Engkau akan mencabut nyawa hamba-hambaku. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, jika demikian nanti hambamu akan benci kepadaku. Jadi malaikat maut itu enggak mau juga dibenci, Pak. Dia punya perasaan dia ternyata. Ya, ini dia dengar nih aneh ngomong nih. Serius. Dia mandang antum dekat sekali itu sekarang mandangnya. Semua kita dipandang. Satu napas dia kita hilang. Maka mau 1000 bersejuta orang cukup dia pandang, satu kedip mata hilang dia udah. Tinggal cara matinya, datangnya. Jadi apa ahwal keadaan kondisi batin kita? Nanti kita akan menyaksikan malaikat maut itu dengan gambaran itu. Kalau kita husnuzon ke malaikat maut, maka kirim-kirim salam buat dia sesekali. Assalamualaikum ya malakal maut, al-fatihah sesekali Pak. Biar nanti kalau dicabut, sahib aneh nih. Ini aneh serius loh Pak ya. Sapa dia, salam kepada malaikat-malaikat. Kita baca nih, ini turunan dari ilmu yang diturunkan dalam bab tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik di langit para malaikat, para arwah nabi dan aulia, ataupun di bumi hamba-hamba Allah beriman, para wali-wali Allah. Diucapkan salam untuk semua mereka. Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal.
Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu.